Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita lanjutkan stasiun-stasiun menuju Allah. Taubat, mujahadah, khalwah wal uzlah, taqwa, wara', zuhud. Yang ketujuh, as-samtu, diam. Kata orang Melayu, diam adalah emas. Akhbarana Abdullah bin Yusuf al-Asbahani, guru kami meriwayatkan kepada kami, kata qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abdul Karim Ibnu Hawazin al-Qushairi berkata, guru kami Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami dari gurunya Abu Bakar Muhammad bin Husain al-Qattan, dari gurunya Ahmad bin Yusuf al-Sulami, dari gurunya Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dari guru segala guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarahu, jangan sakiti tetangga, jangan zalimi tetangga, jangan singgung tetangga, jangan kelahi sama tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu, jangan tebang pilih, bagaimanapun statusnya dia adalah tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, keluarlah dari mulutmu itu kata-kata baik, kalau tak sanggup, ini dia bab yasmut, samata yasmutu, yasmut, diam. Guru kami bernama Ali bin Ahmad bin Abd meriwayatkan kepada kami dari gurunya Ahmad bin Ubaid, dari Bishr bin Abi Musa al-Asadi, dari gurunya Muhammad bin Sa'id al-Asbahani, dari gurunya Abdullah bin Mubarak, dari Yahya bin Ayyub, dari Ubaidullah bin Zajr, dari Ali bin Yazid, dari Al-Qasim, dari Abu Umamah, dari Qubbah bin Amir. Qubbah bin Amir berkata, ya Rasulullah, man najatu, wahai Rasulullah, apa keselamatan itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, 3 keselamatan. Ihfaz alaika lisanak, jaga lidahmu. Wal yasa'aka baituk, lapangkan rumahmu. Makna lapangkan rumahmu, lapangkan hatimu. Karena rumah kita adalah hati. Berapa banyak orang rumahnya besar, hatinya sempit. Wa buki ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu, tangisi silap salah. Qala al-ustaz rahimahullah, as-samtu salamatun, diam itu selamat. Wahwal aslu, itulah dasar asal. Diam selamat. Wa alaihi nadamatun, kalau tidak diam akan ada penyesalan. Idza warada anhu zajru, kalau bicara itu mesti wajib, tahu-tahu diam itu akan menjadi penyesalan. Ibu yang diam melihat anaknya pakai celana pendek, bapak yang diam melihat anaknya dibawa laki-laki tak mahram, diamnya akan menjadi penyesalan. Ulama yang diam melihat kemungkaran akan menjadi penyesalan. Fal wajib, hukumnya wajib, ayya'tabira fihi syar'u wal amru wan nahi. Jadi dalam masalah diam ini adalah standarnya lihat ajaran syariat Islam, amr wan nahi, perintah larangan. Kalau Allah menyuruh engkau bicara, bicaralah. Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, tak sanggup dengan tangan, dengan lidah. Kalau tidak, diammu akan menjadi penyesalan. Was-sukutu fi waqtihi sifatur rijal, diam pada tempatnya adalah sifatnya para tokoh. Kama anna nutqa fi mawdu'ihi min asyrafil khisal, bicara pada tempatnya adalah perbuatan yang paling baik. Ada masanya bicara, ada masanya diam. Jangan ketika dituntut untuk diam malah bicara, ketika dituntut untuk bicara malah diam, karena mazhabnya kepentingan. Sami'tul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq, aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, man sakata 'anil haqqi fahuwa syaitanun akhras, siapa yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, fahuwa syaitan akhras, dia adalah setan bisu. Ini yang saya ulang berkali-kali. Saya mengutipnya dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj
yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengutip dari Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, tapi Imam Nawawi tidak sezaman dengan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, tentu dia punya sanad ke sana. Tapi penulis kitab ini Imam Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, dia mendengar langsung, sami'tul ustadza Abu Ali Ad-Daqqaq, aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, siapa yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, maka dia setan bisu. Jihad yang paling besar adalah qaulul haq inda sultanin jair, berani berkata di depan penguasa yang zalim. Wasamtu, diam itu min adabil hadrah, diam itu adalah adab menuntut ilmu, adab di depan ulama, adab di hadapan Rasulullah SAW. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Quran dibacakan maka dengarkan baik-baik dan ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Al-A'raf 204. Ada orang baca selawat, dengar baik-baik. Kalau mau ikut, ikut. Ada orang baca Quran, dengar baik-baik. Wa qala ta'ala, Allah SWT berfirman, khabaran 'anil jinni, bercerita tentang jin, bihadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jin berada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka diam. Falamma hadaruhu, ketika jin-jin itu datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mendengarkan dakwah dan bacaan Quran, qalu, jin-jin itu berkata kepada jin-jin yang lain, ansitu, diam, dengar baik-baik. Surat Qaf ayat 29. Allah berfirman, wa khashatil aswatu lirrahman, suara-suara hening senyap diam, silent, lirrahman, karena mengagungkan Allah SWT. Fala tasma'u illa hamsa, kalaupun kau dengar hanya suara-suara kecil bisikan saja. Surat Thaha 108. Wa kam, berapa banyak, baina 'abdin yaskutu tasawunan 'anil kadhibi wal ghibah, berapa banyak orang yang diam untuk menjaga lidahnya jangan sampai dusta dan ghibah. Ada orang kalau bicara, kalau tak dusta, ghibah, ghibah, dusta. Yang paling baik diam. Wa baina 'abdin yaskutu li istila'i sultanil haibah alaihi, berapa banyak pula seorang hamba yang diam untuk apa? Untuk menekan kuasa wibawa. Listila'i sultanil haibah alaih, karena ditekan oleh wibawa orang itu. Sebetulnya banyak yang dah mau saya ngomongkan tadi sama Ustadz. Saya kalau dengar ceramah Ustadz, saya kalau di rumah, saya kalau lagi nonton streaming, rasanya banyak mau saya tanyakan. Tapi kalau sudah berhadapan, hilang semua bahan-bahan saya. Nah, itu ada orang yang diam, bukan dia menjaga dirinya dari dusta dan ghibah, tapi dia sudah berada di bawah kuasa hibah, haibah, wibawa. Saya kalau sudah duduk bersama para ulama, bersama para habaib, hilang bahan saya, duduk. Kalau sudah bersama alumni-alumni Al-Azhar, para kiai, alim ulama, hilang. Mau dipaksa juga ceramah, jangan lihat wajah mereka. Wa fi ma'nahu ansyadu, bersyairlah para penyair. Apa kata mereka? Ufakkiru ma aqulu idza iftaraqna wa ahkumu daiban hujajul maqali fa ansaha idza nahnu iltaqaina fa antiqu hina antiqu bil mahali. Aku selalu berfikir setelah kita berpisah tentang apa yang aku ucapkan. Selalu pikiranku itu muncul setelah kita berpisah, setelah kita berjauhan. Wa ahkumu daiban hujajal maqali, aku sebenar-benar yakin bahwa aku bisa mengungkapkan argumen-argumen kata-kataku. Fa ansaha idza nahnu iltaqaina, tapi ketika kita berjumpa, bersua, bertatap muka, semua hilang bahan-bahanku itu. Fa antiqu hina antiqu bil mahali, dan ketika aku bicara, maka yang aku bicarakan itu adalah sesuatu yang punya tujuan. Bukan bicara dusta, bukan bicara ghibah, tapi kalau sudah kena wibawa, karisma, aura ulama, hilang dia.
Ada seorang laki-laki namanya Qais jatuh cinta mati-matian kepada perempuan bernama Laila. Saking tergila-gilanya maka disebut dengan Laila Majnun. Apa kata Qais? Faya lailu kam min hajatin li muhimmat idza ji'tukum lam adri ya Laila ma hiya. Oh Laila, berapa banyak hajatku kepada engkau sangat penting ingin ku katakan. Tapi ketika aku sudah bertemu denganmu, aku tak tahu mau berkata apa wahai Laila. Hilang semuanya. Wa kam haditsin laka hatta idza makantu min luqiyaka unsituhu. Berapa banyak cerita yang mau kuungkapkan kepadamu, tapi ketika aku berjumpa denganmu maka aku pun menjadi lupa dan lalai, tak ingat lagi. Ra'aitul kalama yuzayyinul fata was-samtu khairun liman qad samat. Fakam min hurufin tajrul hatufa wa min natiqin wadda'an law sakat. Aku sudah melihat kata-kata itu menghiasi seorang pemuda, tapi diam lebih baik bagi orang yang diam. Berapa banyak huruf yang dirangkai begitu indah, tapi ketika ingin diucapkan karena cinta, dia pun terdiam. Wasukutu ala qismain, diam itu terbagi dua. Sukutun bil zahir, diam zahir, wasukutun bil qalbi wad dhamair, diam di hati dan rasa. Ada diam itu di mulut, diam. Tapi di dalam berkata-kata. Ada pula orang diam di sini, diam di dalam. Fal mutawakkilu yaskutu qalbuhu an taqadil arzaq. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka hatinya diam tentang ketetapan rezeki yang sudah diberikan Allah. Ini yang kita banyak kena. Banyak orang ketika rezekinya dibagi-bagi Allah Ta'ala, mulutnya diam. Tapi dalam hatinya tak adil Tuhan. Aku yang ke masjid, aku yang sedekah, aku yang peduli pada anak yatim. Masa sampai sekarang masih naik sepeda? Kalau betul tawakalnya, ini kata Imam Al-Qushairi. Fal mutawakkilu, orang yang tawakal sebenar-benar tawakal, yaskutu qalbuhu an taqadil arzaq. Hatinya akan diam. Banyak orang mulutnya diam, tapi hatinya tak berhenti. Mencaci maki, sumpah serapah. Wal arifu, bagaimana dengan orang yang arif? Yang paling tinggi ini arif. Yaskutu qalbuhu, hatinya diam. Muqabalatun lil hukmi bina'til wiqaf, bina'til wifaq. Orang yang sudah sampai pada maqam ma'rifah, nama maqamnya ma'rifah, nama orangnya arif, maka hatinya akan diam. Kenapa? Karena menerima hukum sesuai dengan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha bijamili sun'ihi wathiqun. Karena dia percaya dan yakin dengan keindahan pembagian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza bijami'i hikamihi qani'un. Dan dia terhadap semua hikmah-hikmah yang diberikan Allah itu dia punya sifat qani', puas, qanaah. Jadi kalau ada orang hatinya berkata-kata, mengatakan Allah tak adil, mengatakan Allah tak betul, mengatakan Allah, mulutnya tak berkata, sesungguhnya ini bukan masalah akhlak, tapi ini adalah masalah tauhid. Tak betul tauhidnya. Tak sampai dia pada makam tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Apa kata penyair? Tajri 'alaika surufuhu wa humumu sirrika mutriqatun. Tajri 'alaika surufuhu wa humumu sirrika mutriqatu. Kuasa takdir Allah terjadi pada dirimu, sedangkan kerisauan hatimu akan hilang, engkau ridha kepada Allah. Apa yang kau alami, apa yang kau jalani, apa yang sedang terjadi dalam dirimu, itu adalah peredaran takdir Allah. Kalau dalam hatimu ada risau, gundah gulana, galau, maka dia akan dapat hilang dengan satu, ridha kepada pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara untuk mendiamkan hati. Cara mendiamkan mulut, banyak orang tahu, diam. Tapi mulut diam, hati bicara. Bagaimana cara mendiamkan hati? Ridha. Wa rubama yakunu sababus sukuti hiratul badihah.
Ada orang yang diam itu karena beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ada orang yang diam itu karena terpukau dengan wibawa, aura orang yang berada di depannya. Ada orang yang diam itu karena dia ridha dengan ketetapan Allah. Yang keempat, yakunu sababus sukuti, ada pula orang yang diam itu hayratul badihah. Diam karena dia dalam keadaan bingung. Jadi diam ini satu, tapi kronologisnya macam-macam. Makanya kalau nampak kita ada orang diam, kenapa dia diam? Bisa juga karena bengong, bingung. Fa innahu idza warada kashfun an wasbil baghtah, ketika tersingkap hijab, kharasatil ibarat inda dhalik, maka mulut akan terdiam, tak dapat berkata-kata. Ada satu lagi, ketika Allah singkapkan hijab, terbuka hijab, kasyaf, kharasatil ibarat inda dhalik, tak dapat mulut berkata apa-apa, terdiam. Kalaupun mau dipaksakan juga bicara, itulah yang orang bicaranya dikatakan ngelantur, ngawur, padahal sebenarnya dia sedang mabuk dalam cinta kepada Allah, disingkapkan Allah yang tak dilihat oleh orang awam. Fala bayan, tak bisa dijelaskan. Wala nutq, tak bisa diucapkan. Tak bisa dijelaskan, tak bisa diucapkan. Lam ya'rif man lam yadhuq. Siapa yang tak pernah merasakannya, maka tak tahu dia untuk cerita rasanya. Wa tamatis syawahidu hunalika. Tamasat syawahid, semua alat-alat panca indera sudah tercabut. Hunalika fala ilma wala hissa, tak lagi ada ilmu, tak lagi ada panca indera. Allah berfirman, yauma yajma'ullahu ar-rusula, ketika Allah mengumpulkan para rasul-rasul, fayaqulu, dan Allah berkata kepada rasul-rasul itu, madza ujibtum, apa jawaban kalian? Apa jawaban kalian wahai para rasul-rasul? Rasul-rasul itu menjawab, qalu, para rasul menjawab, la ilma lana, kami tak ada ilmu lagi ya Allah. La bayan wala nutq, tak bisa menjelaskan, tak bisa bicara, hanya Engkau saja ya Allah. Rasul-rasul aja begitu, apalagi kita. Bidayatul wilayah, nihayatul wilayah, bidayatul nubuwah. Akhir dari fase kewalian itu adalah bab pertama kenabian. Di atas nabi, rasul. Wali, nabi, rasul. Yang sudah sampai pada tingkat rasul saja berkata, la ilma lana. Apalagi lah kita nun jauh di bawah. Fa amma itharu arbabil mujahadati as-sukut. Orang-orang yang sudah sampai pada tingkat mujahadah, tingkat tinggi itu, puncaknya dia akan apa? Sukut, diam. Falamma alimu ma fil kalami minal afat, karena mereka tahu bahwa banyak bicara itu banyak cacat, banyak silap, banyak salah. Summa ma fahi min haudzin nafs, dan dalam bicara itu pasti banyak memperturutkan hawa nafsu. Wa izhari sifatil madhi, dan dalam banyak bicara itu pasti akan menunjukkan sifat-sifat yang ingin dipuji. Wal maili ila an yatamayyaza baina ashkalihi bi husnin nutqi, orang yang banyak bicara itu cenderung kepada memilih bentuk kalimat, cara ngomong yang paling baik dia pilih-pilih. Wa ghairi hadza min afatin fil khalqi, dan cacat-cacat lain yang terdapat pada makhluk. Wa dzalika na'tu arbabir riyadat, dan orang yang sudah melewati fase riyadah, banyak latihan, dia tidak lagi tergoda untuk dipuji, tidak lagi cenderung untuk memilih kata-kata supaya nampak kagum, hebat, brilian, cerdas. Wa huwa ahadu arkanihim fi hukmil munazalati wa tahdhibil khuluq, dan ini adalah merupakan tonggak tiang utama bagi mereka yang sedang memperhalus budi pekerti, akhlakul karimah. Antaranya adalah dengan banyak diam, sikit makan, sikit minum, sikit tidur, sikit bergaul, banyak diam, banyak ridha, banyak tawakal. Yang selama ini banyak kita dikitkan, yang selama ini dikit kita banyakkan. Ini tujuan ngaji. Waqila, ada yang berkata, inna Daud at-Ta'i, ada seorang ulama namanya Imam Daud at-Ta'i, arada an yaq'uda fi baitihi. Imam Daud at-Ta'i ingin duduk di rumahnya.
i'taqada an yahdura majalis Abi Hanifah. Dia mau hadir di majelis Imam Abu Hanifah. Nama kerennya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Imam Dawud At-Ta'i mau hadir ke majelis Imam Hanafi. Idh kana tilmizan lahu, karena Dawud At-Ta'i idh kana tilmizan lahu, muridnya. Wa yaq'udu baina aqranihi minal ulama. Dia duduk di antara sahabat-sahabatnya, sesama ulama. Wa la yatakallam fi mas'alatin. Dia tidak bicara dalam satu masalah pun. Duduk di antara para ulama, diam. Falamma qawiyat nafsuhu ala mumarasati hadhil khaslah. Ketika jiwanya sudah kuat mengamalkan satu anak tangga, satu stasiun ini, sudah kuat dia dalam masalah diam ini. Berapa lama dia melatih diam ini? Sanatan kamilatan, 1 tahun, 360 hari latihan diam. Qa'ada fi baitihi inda dhalik. Maka setelah itu barulah dia duduk di rumahnya, inda dhalik, wa atharal uzlah, dan dia lebih memilih uzlah. Latihan diam dulu di tengah orang ramai, kalau sanggup diam, baru uzlah. Tapi uzlah dulu Pak Ustadz, uzlah secara umum. Tapi khusus untuk ini latihan diam. Karena banyak juga orang ketika di depan orang alim, disitulah dia mau menunjukkan dia tamat sekolah mana, bacaan kitabnya, ilmunya, dorong hawa nafsu. Latihan diam di tengah ulama. Wa kana Umar bin Abdul Aziz idza kataba kitaban. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil itu, kalau dia menulis satu tulisan, tulisnya wastahsana lafzuhu. Kalau dia membuat satu sudut, dilihatnya kalimatnya terlalu indah, terlalu berbunga-bunga, terlalu cantik, mazzaqal kitabah, dirobeknya, ganti kertas yang baru. Karena hanya akan menimbulkan fitnah. Normal-normal aja, biasa-biasa aja, jangan terlalu dibuat-buat. Karena yang mau kita cari ini ridha Allah, bukan ridha orang. Yang mau kita cari ini perhatian Allah, bukan perhatian manusia. Perhatikan kedudukanmu di hadapan Allah, bukan kedudukanmu di hadapan manusia. Karena kalau yang diperhatikan kedudukan kita di hadapan manusia, capek kita memikirkan manusia. Tapi kalau sudah kita perhatikan kedudukan kita di hadapan Allah, kalau Allah cinta kepadamu, maka ditanamkan Allah cinta itu ke dalam hati makhluk-makhluknya, makhluknya itu akan cinta kepadamu. Tapi ada juga yang benci kepada makhluk yang dicintai Allah, karena dia dibenci Allah. Aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, guruku itu mendengar Abdullah bin Muhammad Ar-Razi berkata, gurunya mendengar Abul Abbas Muhammad bin Ishaq As-Sarraj berkata, dia mendengar Ahmad bin Al-Fatah berkata, aku mendengar Bishr bin Haris berkata, idza a'jabaka al-kalamu fasmut. Kalau bicara itu membuat engkau ujub kagum, diamlah. Wa idza a'jabaka sumtu fatakallam. Tapi kalau diam itu membuat engkau terkagum-kagum, bicaralah. Ada orang, ketika dia bicara ngomong, muncul rasa ujub dalam hatinya. Stop, diamlah. Tapi ada pula orang diam di tengah majelis. Ketika dalam hatimu berkata, kaulah orang yang paling diam, bicaralah. Khalif nafsak, lawan hawa nafsu. Kalau ketika engkau berpakaian bagus, nafsumu berkata, kau pakai gaya-gaya orang-orang susah aja lah, kata nafsu. Lawan dia, pakai pakaian bagus. Tapi kalau ketika dalam pakaian bagus itu nanti akan muncul kau yang paling hebat, pakai lawan. Senantiasa merenung, lihat dalam hati, kemana anginnya? Lawan dia. Khalif nafsak. Wa qala Sahal bin Abdullah berkata, la yasihu li ahadin as-samtu. Tidak boleh seseorang itu diam hatta yalzima nafsahu lil khalwah. Tidak boleh seseorang itu diam sampai dia mewajibkan dirinya untuk khalwah. Wala tasihhu lahu taubah hatta yulzima nafsahu as-samt. Dan tidak sah taubat seseorang sampai dia mewajibkan dirinya untuk diam. Tidak sah diam tanpa mewajibkan khalwah. Tidak sah taubat tanpa mewajibkan diri untuk diam.
Oh kalau gitu nggak boleh bicara, kan di awal udah dikatakan kalau untuk membicarakan yang hak bicara lah. Justru diam itu akan menjadi penyesalan kalau diamnya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Abu Bakar Al-Farisi berkata, "Man lam yakun as-samtu watanuhu fahuwa fil fudul." Siapa yang tidak menjadikan diam sebagai tempat tinggalnya, maka dia pasti akan terjerumus dalam perbuatan fudul. Fudul lebih dari semestinya tak ada gunanya. Fudul, mencari fudul. Fudulul kalam, ngomong nggak ada gunanya. Wa in kana shamitan, walaupun dia diam. Siapa yang diam tidak menjadi tempatnya, maka dia akan terjerumus dalam perbuatan yang tak bermakna sia-sia walaupun dia diam. Apa maksudnya itu? Mulutnya diam, hatinya tetap. Bagaimana cara mendiamkan hati? Nanti ada pembahasan. Wasamtu laisa bimakhsusin 'anil lisan. Diam itu tidak hanya khusus pada lidah. Lakinnahu 'alal qalbi wal jawarihi kulliha. Tapi diam itu ada dua lagi. Diam qalbi, diam jawarih. Sekarang orang diam lisan. Tapi jawarih anggota tubuh. Lisan. Sebelum ditemukan handphone 1000 tahun yang lalu, ulama-ulama sudah membahas 3 diam. Diam lisan, diam qalbi, diam jawarih. Ada juga yang mulutnya diam, anggota tubuhnya diam, hatinya tak berhenti. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, man lam yastaghni mis-sukuta fa idza nataqa bilaghwin. Siapa yang tidak mengerti apa itu keutamaan diam, maka kalau dia bicara, bicaranya pasti sia-sia. Pilihlah kata, kalimat pendek, singkat, padat, bermakna, tak usah repetisi, tak usah terlalu banyak. Kalau sudah selesai, habis. Sami'tu Muhammad bin Husain yaqul, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, Muhammad bin Husain mendengar Muhammad bin Abdullah bin Syazan berkata, dia mendengar Mamshad Ad-Dainawari berkata, al-hukama warathul hikmata. Orang yang punya ahli-ahli hikmah itu, ulama-ulama yang penuh dengan hikmah itu, mereka mewarisi hikmah itu dengan apa? Apakah karena banyak baca kitab? Apakah banyak apa? Bagaimana mereka bisa dapat hikmah? 2. Bisamti wat tafakkur. Banyak-banyak diam, banyak-banyak tafakkur. Kalau sudah mulut diam, hati diajak berenung, pikiran diajak berfikir, turun hikmah. Makanya banyak orang kadang ngomongnya singkat, padat, penuh hikmah, mengena. Banyak pula yang ngomong ngalor ngidul, tak apa-apa aja katanya. Paham kau? Enggak. Kenapa kau dengarkan dia dari tadi? Aku mau nyari sertifikat aja. Wasuila Abu Bakar Al-Farisi an samtis sirri. Imam Abu Bakar Al-Farisi ditanya tentang diam sir. Diam mulut jelas, diam anggota tubuh jelas. Bagaimana dengan diam sir di dalam? Faqala tarkul ishtighali bil madi wal mustaqbal. Tidak sibuk hatinya memikirkan masa lalu dan masa akan datang. Jadi ternyata ini terlalu memikirkan masa lalu dan masa akan datang. Dulu ini si anu ini akan datang. Terlalu sedih menghadapi masa lalu, terlalu takut menghadapi masa depan, sampai tak menikmati masa saat ini. Nikmati saat ini, guys. Nikmati masa corona ini. Dengan banyak baca Quran, banyak berzikir selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tasbih bisa 1000, selawat bisa 1000, la ilaha illallah bisa 1000, baca Quran bisa khatam. Kalaulah kemarin itu, masa lalu sudah lewat, masa akan datang belum pasti, hari ini kau jalani. Bagaimana cara mendiamkan sir? Tarkul ishtighali bil madhi wal mustaqbal, tinggalkan pikiran-pikiran hati sibuk memikirkan masa lalu dan masa akan datang. Kita tetap ada planning, tetap ada ikhtiar.
Selama musim corona ini, apa yang perlu kita lakukan? Tiap malam kita akan streaming, kita akan khatamkan tanda anak-anak tangga stasiun-stasiun menuju Allah ini. Lalu kemudian ceramah streaming ini nanti akan ditranskrip menjadi buku. Tetap ada planning, tapi tidak habis di situ. Faqala Abu Bakar Al-Farisi, Imam Abu Bakar Al-Farisi berkata, "Idza kana al-'abdu natiqan fima ya'nih." Kalau ada orang bicara yang isi bicaranya itu tak penting, tak ada manfaatnya, tak ada gunanya, anfaidah. Wa fima la budda minhu. Tapi mesti dia sampaikan. Fahuwa fi haddis samti. Maka dia dianggap diam. Idza kana al-'abdu natiqan fima ya'ni. Kalau ada orang berbicara, bicaranya itu fima ya'ni, penting. Dia bicara nih. Tapi bicaranya itu penting. Wajib dia bicara tentang itu. Wa fima la budda minhu. Mesti dia ucapkan. Fahuwa fi haddis samti. Maka dia disebut diam. Loh, gimana orang bicara kok disebut diam? Karena diamnya dari mungkar. Diamnya tidak membicarakan yang jahat, yang kotor. Apa itu Ustaz Somad tuh? Katanya ceramah tentang diam. Dia sendiri ngomong. Yang dibicarakan ini penting. Menerjemahkan kitab, menjelaskan isi kitab, penting. Ruwiya an Mu'adz bin Jabal. Sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Kallimin nasa qalilan." Bicaralah kepada manusia dikit, jangan banyak-banyak. Wa kallim rabbaka katsiran. Bicaralah kepada Allah banyak-banyak. Gimana cara bicara kepada Allah? Baca kitab Allah, Al-Quran. Gimana cara bicara kepada Allah? Zikir, mengingat Allah. Bicara kepada manusia dikit, bicara kepada Allah banyak. La'alla qalbaka yarallah. Hatimu pasti akan melihat Allah. Tentu tidak melihat dengan mata kepala. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tidak dilihat dengan mata, Allah lah yang melihat mata. Wa huwal latiful khabir. Allah Maha halus dan Maha mengetahui. Wa qila li Dhunnun al-Misri, dikatakan kepada Imam Dhunnun al-Misri, "Man aswanun nas liqalbihi?" Siapa orang yang paling selamat hatinya? Qala Imam Dhunnun al-Misri menjawab, "Amlakuhum lilisanihi." Siapa yang paling pandai menjaga lidahnya, itulah yang paling selamat. Maka muncullah ungkapan, mulut kamu harimau kamu. Siapa yang paling selamat menjaga hatinya? Siapa yang paling pandai menjaga lidahnya, itulah yang paling selamat menjaga hatinya. Qala Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi berkata, "Ma min syai'in bitulis sijni." Tidak ada yang paling layak dalam penjara lama-lama. Kalau masuk penjara jangan lama-lama. Manfaatkan kesempatan untuk keluar dari penjara, tapi jangan karena corona. Kalau di penjara jangan lama-lama. Tapi ada yang paling berhak untuk di penjara lama-lama. Siapa itu? Ahaqqu minal lisan. Lidah. Lidah itu layak untuk di penjara lama-lama. Apa maksudnya? Diam. Jangan dikeluarkan dia. Lidah itu penjara lama-lama. Kalau tak penting betul jangan dikeluarkan. Wa qala Ali bin Bakkar. Ali bin Bakkar berkata, "Ja'alallahu ta'ala li kulli syai'in babaini." Allah menjadikan segala sesuatu itu pintunya dua. Pintu itu satu, tapi anak pintunya dua. Rumah-rumah orang-orang hebat tuh daun pintunya dua. Kalau dibuka, gini. Daun pintu dua. Wa ja'ala lilisanin arba'ata abwab. Tapi lidah itu daun pintunya 4. Fasyafatani misra'ani. Bibir 2 daun pintu, bibir atas, bibir bawah. Wal asnani misra'ani. Gigi 2 pintu. Barisan gigi atas, gigi bawah. Biasanya pintu itu 2 aja. Asal buka langsung nampak. Tapi khusus untuk lidah dibuat 2 pintu, 4 anak pintu. Bibir atas, bibir bawah, gigi atas, gigi bawah, baru ketemu lidah. Itu pun jebol juga. Allah. Waqila,
Qila, dikatakan, diriwayatkan. Inna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kana yumsiku fi fihi hajaran kadza wa kadza sanah. Dia letakkan batu kecil di mulutnya selama setahun. Untuk apa? Liyaqilla kalam, supaya sedikit ngomongnya. Hajar batu. Sana 1 tahun. Supaya sedikit ngomong. Wa qila inna Abu Hamzah Al-Baghdadi rahimahullah kana husnal kalam. Ada seorang ulama namanya Imam Hamzah Al-Baghdadi. Al-Baghdadi berarti dia orang Baghdad, Irak. Husnal kalam. Dia kalau ngomong itu Masya Allah, kata-katanya indah, orator, memukau, tersihir orang kalau dia ngomong. Fahatafa bihi hatifun. Tiba-tiba terdengar suara bisikan. Faqala lahu. Suara itu berkata kepadanya, takallamta fa ahsanta. Kau ngomong, bicaramu mantap. Baqiya antaskuta fatahsan. Tapi ada yang lebih mantap lagi, kau diam aja. Fama takallama ba'da dzalik. Setelah itu dia tidak ngomong hatta mata, sampai mati. Hebat ngomongmu Abu Hamzah. Bukan main. Tapi kau diam lebih bagus. Langsung dia diam sampai meninggal. Ustaz Somad kok masih ngomong juga lagi? Ini sesuatu yang wajib aku bicarakan. Andai ada yang berbisik begini, fama takallama Abdul Somad hatta mata. Abdul Somad berhenti bicara sampai dia mati. Hatta mata qariban min hadhil halati ala ra'si usbu' atau aqal atau akthar. Setelah dia dengar itu tak sampai seminggu atau kurang seminggu atau lebih seminggu meninggal. Allah mau menjaga dia supaya husnul khatimah. Allah marzuqnal istiqamah. Ya Allah berikan kami istiqamah wa husnul khatimah. Berikan kami husnul khatimah. Amin. Wa rubama yakunu as-sukutu yaqa'u 'alal mutakallimi ta'diban lahu. Ada kalanya pula orang diam itu karena dia sedang dalam proses adab tata krama, sopan santun, latihan budi pekerti, akhlakul karimah. Li'annahu asa'a adabuhu fi syai'. Karena boleh jadi adabnya rusak, buruk, jelek, lalu dalam latihan diam. Karena Shibli idza qa'ada fi halaqatihi. Imam Shibli kalau dia sedang duduk dalam halaqah. Halaqah itu artinya lingkaran. Seorang syekh duduk, murid-muridnya berkeliling, itu namanya halaqah. Halaqah tafsir, halaqah hadis, halaqah fikih, halaqah usul fikih. Duduklah Imam Shibli dalam halaqah. Wala yas'alunahu. Tak ada orang bertanya kepada dia. Yaqul, dia berkata, wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. An-Nahl 85. Wa waqa'al qawlu alaihim, kata-kata sudah terjadi pada mereka bima zalamu, terhadap perbuatan zalim mereka. Fahum la yantiqun, mereka tidak lagi bisa berbicara. Wa rubama yaqa'u sukutu 'alal mutakallimi. Ada kalanya pula orang yang bicara itu diam. Kenapa? Li'anna fil qaumi man huwa aula minhu bil kalam. Karena di majelis itu ada orang yang lebih berhak bicara daripada dia. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Orang heran, apa nih Ustaz ini? Nah, sudah disebutkan di sini. Li'anna fil qaumi, karena di jamaah itu man huwa aula minhu bil kalam. Ada orang yang lebih layak bicara. Ini Ustaz Somad ini nggak sopan ini. Masa dari awal sampai akhir kami nunggu dari tadi Ustaz nggak ada ngomong. Ustaz malah jadi pembawa acara pula. Ustaz kan diminta untuk nih. Itu adalah cara lain untuk menghormati man aula bil kalam. Dia lebih layak bicara daripada kita. Dia lebih berilmu, dia lebih alim, dia lebih beradab, dia lebih faqih, dia lebih banyak pengalamannya. Sami'tu Ibnu Simak, aku mendengar ulama berkata, kana baina Syah Al-Kirmani wa Yahya bin Mu'az sadaqah. Imam Syah Al-Kirmani, Imam Yahya bin Mu'az sahabat dekat.
Fajama'ahuma baladun, mereka tinggal satu kampung, sama-sama di Pekanbaru. Fakana Syah la yahdur majlisahu. Imam Syah Al-Kirmani segan untuk datang ke majelis Yahya bin Mu'az. Faqila lahu, katakan kepadanya, faqala as-sawabu hadha. Kenapa engkau tak datang ke majelis si fulan? As-sawabu hadha. Ini amalku ini betul. Fama zalu bihi hatta hadara yawman majlisahu. Terus terjadi begitu, tak pernah mereka satu majelis. Sampai akhirnya dia datang ke majelis Yahya bin Mu'az. Wa qa'ada nahiyatan. Duduk dia di pojok. La yash'ur bihi Yahya. Datang Imam Syah Al-Kirmani, hadir di majelis Yahya. Yahya bin Mu'az tak tahu kalau di situ ada Syah Kirmani. Falamma akhadha Yahya fil karam. Tiba-tiba Yahya pun memberikan pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tiba-tiba dia diam. Diam Imam Yahya bin Mu'az. Lalu apa kata Imam Yahya bin Mu'az? Hahuna man huwa aula bil kalam minni. Dalam majelis kita ini ada orang yang lebih layak bicara daripada aku. Karena dia tahu di situ hadir Imam Syah Al-Kirmani. Wartaja alaihi. Dia mohon maaf tak dapat melanjutkan. Faqala Syah. Apa jawaban Syah Al-Kirmani yang hadir di situ? Qultu lakum. Kan sudah aku bilang sama kalian. As-shawab an la ahdura majlisan. Kan dari awal sudah aku bilang, yang benar itu jangan sampai aku hadir di majelis dia. Gini jadinya kan. Dia nggak mau ngomong, aku pun berat juga. Akhirnya batal pengajian. Cuman waktu itu kalau batal pengajian ada makanan. Wa rubama yaqa'u sukutu 'ala al-mutakallimi li ma'na fil hadirin. Boleh jadi juga ada orang diam tidak mau bicara itu. Kenapa? Li ma'na, ada satu makna. Annahu yakunu hunaka man laisa bi ahlin li sama'i dzalikal kalam. Dia tidak mau bicara karena di majelis itu ada orang yang tidak layak untuk mendengarkan kalimat ini. Nanti kalau didengarkannya jadi fitnah. Fayasunullahu ta'ala lisanal mutakallim. Maka Allah jaga lidah orang itu supaya tidak dia bicara. Ghiratan wasyanatan lidzalikal kalam. Allah jaga itu min ghairi ahli, supaya jangan sampai dia menyampaikan kata-kata yang tak sesuai bagi orang yang mendengarnya. Hanya ahli permata sajalah yang bisa membedakan mana pasir mana intan. La tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan kau gantungkan permata di leher babi. Wa rubbama kana sababus sukuti alladhi yaqa'u 'ala al-mutakallim. Boleh jadi juga ada orang yang tidak mau bicara diam. Kenapa? Anna ba'dal hadirina, di antara hadirin yang hadir di majelis itu, kana ma'lumullah ta'ala min halihi annahu yasma' dzalikal kalam. Fayakunu fitnatan lahu. Ada di situ orang-orang yang alim dan dia punya posisi tertentu di hadapan Allah Ta'ala. Kalau dilanjutkan itu omongan itu akan jadi fitnah. Imma litawahhumihi annahu waqtuhu wa la yakun, aw li annahu yuhammil nafsahu ma la yutiq fayarhamuhullah. Boleh jadi akan terjadi kekeliruan, menimbulkan masalah, atau memang Allah Subhanahu wa taala tidak mau membebankan suatu beban yang dia tidak sanggup untuk memikulnya, fayarhamuhullah. Allah menurunkan rahmatnya hingga orang itu diam. Bi an yahfaza sam'ahu an dzalikal kalam. Allah jaga telinga hambanya itu supaya tidak mendengar ucapan itu. Imma siyanatan lahu, bisa jadi karena Allah menjaga, au ismatan an ghalatatin, atau boleh jadi juga Allah menjaga telinga hamba itu, atau Allah menjaga mulut hamba yang satu lagi supaya tidak jatuh dalam kekeliruan, kesalahan, kesilapan. Wa qala masyaikhu hadhihi at-tariqah. Berkatalah para tuan syekh, tuan-tuan guru hadhihi at-tariqah, ilmu tentang masalah hati ini. Rubama yakunu as-sababu fihi huduru man laysa bi ahlin li sima'ihi minal jinn. Boleh jadi juga ada seorang ulama itu diam tidak mau bicara di majelis itu karena di situ ada jin. Idz la takhlu majalisul qaumi min huduri jama'atin minal jin. Karena setiap majelis itu
ada dihadiri oleh jin. Sami'tul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah yaqul, aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, i'talaltu marratan bi Marwah. Suatu ketika saya pergi ke Marwah. Ada satu kampung namanya Marwah. Marwu. Makanya kalau orang lahir di Rai, Ar-Razi. Maruzi. Itu agak keluar sedikit dari ilmu nisbat namanya. Agak keluar sedikit dari ilmu nisbat. Kalau dia datang dari Makkah, Al-Makki. Kalau datang dari Madinah, Al-Madani. Kalau dia datang dari Mesir, Al-Misri. Kalau dia datang dari Maroko, Al-Maghribi. Tapi yang dua ini keluar dari kaidah. Kalau dia datang dari Rai, jadi Ar-Razi. Ar-Razi dari Rai. Kalau dia datang dari Al-Maru, itu disebut dengan Al-Maruzi. Al-Maruz. Maruzi. Bukan Al-Marwazi, Maruzi. Dinawar. Ad-Dainawari, bukan Ad-Dainuri. Dainawari. Itu ilmu nisbat. I'talaltu marratan bi Marwah. Aku datang dari Marwah, fastaqtu an arji' ila Naisabur. Aku rindu mau kembali ke Naisabur. Faraitu fil manam. Tiba-tiba aku lihat dalam mimpi, ka'anna qailan yaqulu li, ada orang yang berkata kepadaku, la yumkinuka an takhruja min hadzal balad. Kau tidak bisa keluar dari negeri ini. Fa inna jama'atan minal jinni qad istahallu kalamak. Karena ada sekelompok jin yang suka pada ceramahmu. Wa yahduruna majlisak. Mereka hadir di majlismu. Fali ajlihim tajlisu hahuna. Oleh sebab itu jangan kau pulang ke Naisabur untuk beberapa hari ini, sampaikan dulu tablik akbar di sini. Seumur-umur Ustaz Abdul Somad belum lagi pernah diundang tablik akbar jin. Jadi kalau ada kadang orang diam di majelis itu, kenapa dia diam? Dia tidak ingin kalau dia sampaikan ada sekalangan jin di situ terpukau, tiba-tiba nanti dia tidak bisa selesai dari situ. Seperti yang dialami oleh Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Wa qala ba'dul hukama, Imam ahli hikmah berkata, innama khuliqal lil insani lisanun wahidun. Manusia itu diciptakan lidahnya satu, ainani matanya dua, wa udhunani telinganya dua. Mata dua, telinga dua. Kenapa lidah satu? Liyasma'a wa yubsira aksar mimma yaqul. Supaya lebih banyak dengar, lebih banyak lihat. Baru ngomong. Orang sekarang lebih banyak ngomong daripada lihat dan dengar. Telingamu dua, banyak-banyak dengar. Matamu dua, banyak-banyak melihat. Lidahmu satu, dikit ngomong. Sekarang orang lidahnya sawang tiga. Ngelihat gak mau, dengar gak mau, ngomong gak berhenti. Na'udzubillah. Wadu'aya Ibrahim bin Adham ila da'awatin. Imam Ibrahim bin Adham diundang dalam satu majlis. Falamma jalasa, ketika dia duduk di majelis itu, akhadhu fil ghibah. Mulailah orang di majelis itu ghibah, cerita si anu, si fulan, anak si anu, si fulan, cerita ghibah. Faqala Imam Ibrahim bin Adham berkata, indana yu'kal lahmu ba'dal khubzi. Di kampung kami biasanya makan daging dulu baru makan roti. Makan daging baru makan roti. Wa antum ibtada'tum bi aklil laham. Tapi nampaknya kalian lain ini, makan daging dulu baru roti. Nampaknya kalian makan ibtada'tum bi aklil laham. Asyara, yang dia maksud itu apa? Firman Allah surat Al-Hujurat ayat 12. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kamu makan bangkai daging saudaramu?
Begitu halusnya nyindir orang, pakai ayat lagi. Allah. Dari mana hikmah itu datang? Dari as-samtu. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, as-samtu lisanul hilmi. Diam itu adalah lidahnya hilm. Apalagi ini Ustaz, banyak betul istilah-istilah ini. Ada namanya as-sabru, sabar. Di atas sabru itu al-hilm. Hilm di atas sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya halim. Maha. Kalau Allah tidak halim, udah rata dunia ini. Nampak orang mabuk, kun fayakun, mati. Datang orang berzina, kun fayakun. Dibiarkan Allah tuh halim. Di atas sabar lagi. Nah, orang yang hilm itu, nama sifatnya hilm, orangnya halim. Lisanul hilm, lidahnya adalah diam. Dulu ada sahabat kawan saya di pondok, disuruh ceramah, judulnya dibuatnya At-tawazun bainal hilm wal hilm. Keseimbangan antara helm dan hilim. Bagaimana orang kalau sudah pakai helm hendaknya bersifat hilim. Jangan mentang-mentang udah pakai helm digas terus. Anak pesantren kalau buat judul ceramah itu luar biasa. Bainal hilm wal hilim. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, ta'allam as-samta. Belajarlah engkau ilmu diam. Kama tata'allamil kalam. Sebagaimana engkau bicara ngomong. Sebagaimana engkau belajar bicara ngomong. Kita akan selesaikan, mungkin agak lewat beberapa menit, karena tinggal beberapa lembar lagi. Kita akan habiskan masalah samtu ini dalam satu pertemuan. Ustaz Abdul Somad, tolong datang ke kampus kami, ajari kami ilmu, apa namanya istilah ilmu public speaking, ilmu ngomong. Belum pernah ada yang bertanya ke saya, Ustaz bisa nggak ajarin kami ilmu diam? Alhamdulillah malam ini kita ketemu. Namanya ilmu as-samt. Ya. Belajarlah engkau ilmu diam dulu, baru belajar ilmu ngomong. Dan memang orang kita ini umumnya ngomong terus. Makanya kalau saya sudah tausiah, habis itu saya diam. Ustaz ini nggak ramah seperti di YouTube ya. Di situ Ustaz itu humble ngomong. Ini kok diam aja, jaim kali. Astagfirullah. Itu kita sedang diam. Diam. Ustaz kalau diam di bawah mimbar, boleh jadi diam, boleh jadi dia juga sedang ngumpul bahan untuk fa in kanal kalamu yahdika, kalau ngomong itu membawamu kepada jalan yang benar, fa inna samta yaqika, maka sesungguhnya diam itu menjaga. Marilah kita belajar ilmu ngomong, karena ilmu ngomong memberikan petunjuk. Dari mana kita tahu benar dan salah kalau bukan karena ngomong? Betul, tapi ada satu lagi ilmu diam. Ilmu diam menjaga. Pelatihan bulan ini ilmu ngomong, bulan depan ilmu diam. Bagaimana caranya diam? Diambil dari kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Waqila, ada ulama berkata, iffatul lisan samtuhu. Kalau ada anak lajang menjaga dirinya dari hubungan tidak resmi, tidak nikah, pacaran, nama sifatnya iffah. Orangnya afif. Kalau perempuan afifah. Afaf. Makanya di antara doa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf. Menjaga kemaluan, iffah. Bagaimana dengan menjaga lidah? Iffatul lisan samtu. Menjaga lisan, lidah, diam. Waqila, di antara ulama ada yang berkata, mathalul lisani mathalus sab'i. Perumpamaan lidah itu seperti binatang buas. Illam tuthiqhu ada alaika. Kalau tidak kau ikat dia kuat, maka dia akan menerkam. Dari inilah diambil orang Melayu peribahasa, mulutmu harimau kau. Wasu'ila Abu Hafs, Imam Abu Hafs ditanya, ayyul halaini lil wali afdal? Mana yang lebih afdal bagi seorang wali Allah? Diam atau bicara? Qala, Imam Abu Hafs menjawab, "Lau aliman natiqu ma afatun nutqi la samata." Seandainya orang yang bicara itu tahu bahayanya bicara itu,
bahayanya bicara itu, lasamata, maka dia pasti akan diam, in istata'a, semampunya. Berapa lama dia akan diam? Umara Nuh, seumur Nabi Nuh. Dia akan diam seumur Nabi Nuh. Berapa umur Nabi Nuh? Lihat tafsir Al-Quranil Azim ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, dikutipnya pendapat Imam Qatadah, Nabi Nuh itu meninggal umurnya alfusanah illa khamsin, 1000 kurang 50. Jadi kalau begitu 950. Walau alimas samitu, seandainya orang yang diam itu tahu ma'afatus samti, seandainya orang diam itu tahu apa bahayanya diam, la sa'alallah, dia pasti akan minta kepada Allah, di'fai umra Nuh, akan minta kepada Allah supaya dia bicara 2 kali lipat umur Nabi Nuh, hatta yantiq, sampai dia bicara. Apa maknanya ini? Kalau diam itu bermanfaat, diamlah. Kalau bicara itu manfaat, bicaralah. Papa, adik pergi ya sama pacar. Ngangguk. Kenapa bang diam, kata istrinya. Ustaz Somad kemarin udah masalah diam, kita diam aja. Bukan itu maksudnya. Ada saatnya kau bicara, bicaralah. Tapi ada saatnya kau diam, diam. Anjing itu bicara menggunggung, tak ada yang takut. Tapi singa diam, pucat orang. Padahal singa sakit, takut orang. Waqila, ada ulama yang berkata, samtul awam bi alsinatihim. Diamnya orang awam itu lidahnya diam. Wa samtul arifin bi qulubihim. Diamnya orang yang arif, hatinya diam. Orang yang sampai kepada maqam arif, hatinya diam. Mendiamkan hati inilah yang susah. Kadang mulut diam, hati tak kemana-mana. Wasamtul muhibbin, adapun diamnya muhibbin, orang yang mencintai Allah, bitahaffuz, menjaga hati, min khawatir, dari segala lintasan-lintasan asrarihim, yang ada di dalam hati, lubuk hati yang paling dalam, yang paling halus. Waqila li ba'dihim, dikatakan kepada sebagian ulama, takallam. Ulama, kenapa dari tadi engkau enggak bicara? Takallam, bicaralah. Faqala, dia menjawab, laisa li lisanun fa atakallam. Aku enggak punya lidah untuk bicara. Habis sudah. Faqila lahu isma'. Dengarlah. Faqala, dia menjawab, laisa li makanun fa asma'. Aku tak punya tempat untuk mendengar. Ini makna kiasan. Lidahku sudah habis kupakai untuk zikir Allah, Allah, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau gitu dengar, tak ada lagi tempat bagiku untuk mendengar, karena semua tempat sudah kuisi dengan bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, makastu salasina sanah. Aku berdiam selama salasina sanah, 30 tahun. La yasma'u lisani illa min qalbi. Lisanku tidak pernah mendengar kecuali dari hatiku. Summa makastu salasina sanah. Kemudian aku berdiam lagi selama 30 tahun. La yasma'u qalbi illa min lisani. Kemudian hatiku tidak mendengar kecuali dari lisanku. Pentingnya menjaga keseimbangan antara lisan dan hati. Wa qala ba'dhum, ada sebagian ulama berkata, lau askatta lisanaka lam tanju min kalami qalbi. Kalau kau diamkan lidahmu, lau askatta lisanaka, kalau kau diamkan lidahmu, lam tanju min kalami qalbik, kau belum tentu selamat dari hatimu. Berapa banyak orang yang mulutnya diam, tapi hatinya tetap dalam. Walau sirta ramiman, andai kau sudah berubah menjadi tulang belulang yang kering putih dimakan tanah, lam tatakhallas min hadisi nafsik, maka kau juga tak akan pernah lepas dari bisikan-bisikan hati. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah punya langit dan bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada dalam hatimu, kau ucapkan di lidahmu, au tukhfuhu, atau kau simpan di dalam hatimu, yuhasibukum bihillah, maka Allah pasti akan menghisapnya juga. Datang sahabat menghadap ke Nabi, ya Rasulullah, kalau begitu kami tak sanggup, karena mulut kami diam tapi hati kami tetap berkata. Turunlah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha,
Allah tidak memberikan beban lebih dari semestinya. Barulah tenang sahabat. Artinya apa? Lintasan-lintasan hati kalau tidak diperturutkan, langsung segera istighfar. Astagfirullah. Diisi dengan zikir. Walau jahatta kullal juhdi, seandainya kau lawan lidahmu untuk diam, kau lawan, lam tukallimka ruhuk, maka ruhmu pasti tidak akan bicara kepada. Jadi bisikan-bisikan yang ada dalam tadi dilawan, maka insya Allah dia diam. Jadi kalau begitu mendiamkan lidah susah. Ada yang lebih dia susah lagi. Mendiamkan anggota tubuh, mendiamkan mata, mendiamkan telinga, mendiamkan tangan. Tapi ada yang lebih payah lagi. Apa dia? Mendiamkan hati. Walaupun tulang belulang kita sudah hancur, dia tetap berkata. Kenapa? Karena dia hidup. Dia tidak mati. Li'annaha katimatun lisirri. Karena dia akan mendiamkan sir, mendiamkan hati dalam. Waqilah. Ada yang berkata, ada ulama hikmah berkata, lisanul jahili miftahu hatfihi. Miftahu hatfihi. Lidah orang yang jahil itulah kunci kebinasaan. Binasa itu seperti gudang. Di mana kuncinya? Lidah. Makanya banyak orang terpeleset, tersorok, terperosok gara-gara lidah. Ustadz macam nggak pernah salah ngomong aja. Saya sebelum ceramah itu wudhu dulu. Habis itu saya sholat sunat 2 rakaat. Habis itu saya berserah kepada Allah. Yang mau kuhadapi di stadion itu 1.100 orang, ya Allah, itu makhluk hamba engkau. 100.000 orang itu makhlukmu. Yang mau kuhadapi itu adalah umat Muhammad SAW. Yang mau kusampaikan ini adalah ayat-ayatmu. Yang mau kusampaikan ini hadis-hadismu, fatwa para ulamamu. Tolong aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bukan aku. La haula wa la quwata illa billah. Jadi bukan disusun dulu kalimatnya, dihafal, habis itu petentang-petenteng. Na'udzubillah, siapa kita? Al-muhibbu idza sakata halaka, wal arifu idza sakata malaka. Orang yang masih pada level pencinta, pencinta Nabi, pencinta Allah, kalau dia diam, dia binasa. Tapi orang yang sudah sampai pada arif, idza sakata malaka. Kalau dia diam, maka dia memiliki dirinya, memiliki hawa nafsunya, mengendalikan keinginannya. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, Muhammad bin Husain mendengar Abdullah bin Muhammad Ar-Razi berkata, Abdullah bin Muhammad Ar-Razi mendengar Muhammad bin Nasr As-Sa'igh berkata, Muhammad bin Nasr As-Sa'igh mendengar Mardawaih As-Sa'igh berkata, Mardawaih As-Sa'igh berkata, Sami'tu Fudail bin Iyad berkata. Terakhir ditutup dengan ucapan Imam Fudail bin Iyad, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu ila fima ya'ni. Indah penutupnya, cantiknya Imam Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Kalau kita perhatikan beberapa malam ini, setiap penutupan terakhir itu pasti indah, happy ending. Apa kata dia? Diungkapnya dengan sanadnya kepada Imam Fudail bin Iyad, man adda kalamahu min amalihi, siapa yang menghitung kalamnya dari perbuatannya. Coba muhasabah hari ini, berapa yang keluar dari mulutku ini bermanfaat atau tidak, berguna atau tidak, ghibah, namimah, sia-sia atau amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang menghitung kalamnya dari perbuatannya, qalla kalamuhu, maka kalamnya itu akan sedikit, bicaranya akan minim, illa fima ya'ni, kecuali kalaupun dia bicara, bicaranya itu yang bermanfaat, berguna saja. Mudah-mudahan kita sudah belajar ilmu diam ini. Marilah kita jaga dan kita termasuk kalaupun bicara menjadi zikir, fikir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Sebagaimana biasa sebelum berakhir kita akan baca 5 pertanyaan, 6 pertanyaan. Satu dari Ibu Nur Laila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk sholat tahiyatul masjid jika kita melaksanakannya di halaman masjid? What the meaning of masjid? Definisi masjid itu apa? Datanglah satu orang berkata kepada saya, dia mengatakan semua yang di bawah atap masjid maka itu adalah masjid.
Ustaz, semua yang di bawah atap masjid, selama nyatu dengan atap masjid, maka itu masjid. Kata saya, kalau begitu kau mendefinisikan masjid, maka semua khotib dan imam ini semua berdosa besar. Kenapa? Karena di samping ruang imam ada WC dan dia buang air kecil di situ. Berarti dia kencing dalam masjid. Karena kau mendefinisikan masjid semua yang ada di atap masjid. Lalu masjid itu yang mana? Masjid itu adalah yang biasa dipakai untuk sholat pada situasi normal. Tempat imam, sayap kiri kanan, dan belakang. Itulah masjid. Makanya arsitek-arsitek, saudara-saudaraku, adik-adikku yang kuliah di jurusan arsitek, kalian ngaji, itu masjid mesti dibuatkan emperannya. Mesti dibuatkan emperannya. Tempat imam. Ini kamar untuk menerima tamu. Ini sound system dan alat-alat. Ini yang masjid. Tempat imam, kiri, kanan, belakang. Adapun yang emperan ini untuk apa? Untuk perempuan menstruasi. Dipasang sound system di sini, Pak Ketua Masjid, supaya perempuan yang berhalangan tetap duduk di sini mendengarkan. Ini yang dipakai saat normal. Adapun pada saat sholat Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, sholat istisqa, sholat ghaib, sholat jenazah, mungkin melimpah ruah sampai kemari. Nah, kalau mau masuk masjid, di mana sholat tahiyatul masjid? Dalam. Penuh Pak Ustadz hari Jumat, di sini tahiyatul masjid selama sopnya masih nyambung. Jangan sampai kau sholat di sini, sholli sunnatan tahiyatul masjid. Wah, tiang listrik. Ibu Lia, Ustadz, bolehkah saya memakan daging yang saya kurbankan? Kalau Ibu Lia kurbannya kurban sunat, Bismillahi Allahu Akbar, maka daging kambing itu dibagi 3, Ibu Lia. 1/3 untuk ibu di rumah, 1/3 untuk sahabat kerabat tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Jadi ibu bukan boleh makan 1/3 jatah ibu. Itu hukum aslinya. Tapi selama ini kami dikasih 2 kupon Pak Ustadz. Itu karena kita sudah terbiasa dengan tradisi kita. Tapi jangan gara-gara ini nanti nggak mau nerima 2 kupon, maunya 1/3. Kita kan udah musyawarah sama pengurus masjid. Intinya ibu boleh makan. Tapi ada ustadz mengatakan nggak boleh makan kalau kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS tahun ini, maka kalau saya bernazar Pak Ustadz, kalau suami saya sehat dari COVID-19 ini, maka saya kurban 1 kambing nanti untuk fakir miskin semuanya. Nggak boleh dimakan. Karena nazarnya untuk fakir miskin semuanya. Wallahu a'lam. Pak Yahya, Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang yang perkataannya selalu tidak enak didengar? Kalau dia jamaah masjid, sampaikan ke pengurus masjid, salah satu malam Ramadan, mudah-mudahan nanti sudah tak ada lagi corona, kita bisa ke masjid. Judulnya adalah menjaga lisan. Jamaah sekalian, berapa banyak orang yang amalnya baik, sholatnya banyak, tahajudnya hebat, hajinya bolak-balik, tapi lidahnya enggak enak. Supaya dia tahu, udah Pak Ustadz bolak-balik, enggak juga dia mau. Sekarang khusus, tadi umum, sekarang lebih khusus. Siapa yang kira-kira bisa nyampaikan ke dia? Tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, tokoh adat yang bisa ngomong ke dia. Kau kalau ngomong jangan nyelekit. Tidak juga, doakan dia. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. 4. Pak M. Arif, bagaimana hukumnya menyembelih ribuan ayam dengan sekali bismillah? Bismillah, Allahu Akbar. Bapak motongnya pakai mesin, ayamnya 1000. Mesinnya, ayamnya udah ayamnya cuman pakai kenop aja.
Bismillah. Sah, boleh. Bismillah. Yang tak boleh itu ayam itu mati bukan karena dipotong. Itu yang motong ayam di pasar, matahari belum terbit masih gelap, potong, masukkan, potong, masukkan, potong, masukkan. Yang betul-betul mati karena dipotong yang di atas itu. Yang di bawah itu mati tertimpa. Na'udzubillah. Masih menggelepar lagi ayam, tak sempat jatuh ke tanah. Begitu dipotong langsung ke dalam air panas. Oh, zalim. Nah, ini ya. Kita tak diajarkan untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. 5. Bagaimana hukumnya jika kita diam dimarahi suami padahal mereka salah dan saya malas berdebat? Antara benar dan salah itu dari dulu sampai hari kiamat tetap ada. Benar, salah, pasti ada. Yang dikhawatirkan itu adalah orang yang benar diam sehingga orang yang salah merasa benar. Ini ibu diam terus nih. Sehingga orang yang salah ini merasa dia benar. Lalu saya ngadunya kemana Pak Ustadz? Maka ibu mengadu kepada wali ibu, ada 6. Hai saudari-saudariku yang perempuan, kalian jangan lemah. Kalian punya wali 6 orang. Bapakmu, kakekmu, abangmu, adikmu, abang ayahmu, adik ayahmu. Panggil itu. Kasih tahu mereka. Ini perempuan ini jangan kau sangka lemah ini. Ini kami wali-walinya. Kenapa kau salah tetap menyalahkan dia pula? 2 salah kalian. Pertama kalian salah, kedua kalian salahkan pula dia. Jangan ibu diam. Kalau ibu diam nanti mereka akan merasa dia benar. Mudah-mudahan ibu Sari ditolong oleh wali-walinya. Jangan diam. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Ibu Sari diam melihat kebenaran diinjak-injak, ibu Sari setan bisu. Wah, Ustaz Somad ini sudah saya menghadapi suami saya, mertua saya, Ustaz bilang pula saya setan bisu. Bangkit semangat ibu. Terakhir Pak M. Riki Maulana. Ustaz, bagaimana jika seorang dihukum mati? Apakah dosanya diampuni dan dia masuk surga? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dia melakukan 3. Pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam kalau ada orang membunuh, maka dia dihukum pancung mati. Yang kedua, al-sayyibu zani. Orang yang berzina mati, orang berzina sudah menikah, maka dia dilempar batu sampai mati. 3, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad meninggalkan agama Islam dihukum mati. Nah, ini tak bisa diterima karena dia sudah kafir. Yang 2 ini tak kafir. Orang berzina tidak kafir, orang yang membunuh tidak kafir. Apakah di akhirat dia nanti tidak mendapatkan lagi al-hudud yusqitul adab? Hukuman hudud yang sudah dia diterima di dunia itu menggugurkan azabnya di akhirat. Itulah makanya datang seorang perempuan yang sedang hamil mengadu, ya Rasulullah, aku sedang hamil tua, tolonglah jatuhkan hukuman kepadaku karena aku tidak mau nanti di akhirat kena azab. Kata Nabi, pulang kau ke kampung, lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir dia datang lagi, turunkan azab kepadaku, jatuhkan hukuman mati kepadaku. Kata Nabi, anakmu sudah lahir? Sudah. Masih menyusui? Iya, susukan anakmu 2 tahun. Setelah anaknya 2 tahun, habis hak anak pada ibu, datang dia lagi, baru dilakukan lempar batu pakai mati sampai mati. Kenapa dia minta di dunia? Supaya di akhirat tak dapat lagi. Begitulah mereka dulu takutnya akhirat. Orang sekarang pula di dunia sengaja lari. Alhamdulillah nggak ketangkap. Nauzubillah. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan anak cucu kami, selamatkan bangsa kami, selamatkan umat kami, selamatkan dari corona, selamatkan dari narkoba, selamat dari perbuatan yang engkau tak ridhoi. Jangan lupa besok kita akan jumpa dalam anak tangga stasiun. Besok insya Allah pembahasan kita tentang khauf. Apa itu khauf? Jangan kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.